showing interest in other people. Showing interest, menunjukkan ketertarikan. Oke, kita bayangkan, teman-teman ketika sedang mengobrol dengan seseorang dan dilihat lawan bicara teman-teman ini tidak ada respon. Wajahnya datar, tidak ada respon atau ketertarikan, perasaannya bagaimana? Pasti nyelekit ya, pasti merasa dikacangin dan lain sebagainya. Nah, makanya showing interest in other people ini salah satu hal yang penting juga dalam networking, dalam membangun sebuah percakapan dalam bisnis. Ada 3 strategi according to showing interest in other people. Yang pertama, echo the key information to encourage further explanation. Yang kedua, empathize. And the third one is paraphrase. Okay, the first one is echo the key information. Echo ini biasanya ada di audio ya, audio itu. Echo itu artinya gemak. Gemakkan the key information. Ingat, nah, echo di sini adalah mengulangi perkataan. Tapi tidak seluruh kalimat perkataan lawan bicara kita ulangi. Tapi hanya the key information-nya saja, hanya informasi kuncinya saja. Contoh, what do you do exactly, John? Well, I am a teacher. Teacher? Nah, jadi ulangi the key information-nya. Teacher, untuk apa? Fungsinya adalah to encourage our partner to explain another explanation. Jadi, kenapa kita ulangi key information-nya? Untuk si lawan bicara bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa yang kita tanyakan. Echo the key information. Yang kedua, empathize, berempati. Ketika contoh kita menginformasikan sesuatu, what do you do exactly? I am a teacher. Oh, that's amazing. Oh, really? Where do you work? Contohnya lah, empathize, that's amazing, really. Itu adalah berempati, respon agar apa? Agar lawan bicara merasa lebih terapresiasi, otomatis merasa nyaman. Lawan bicara akan merasa nyaman dan merasa terhargai. Yang ketiga adalah paraphrase. Artinya apa? Paraphrase ini memparafrase atau menyimpulkan ulang. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan adalah so what you are telling me is. Jadi yang kamu katakan adalah bla 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 bla. Oke, coba kita lihat contoh conversation-nya. Emily is having lunch in the company canteen with a new team member, Casper. Oke, kita akan coba putar sejenak. Track 10. Certainly didn't realize it's a very different way to do business here in Singapore compared to Germany. I know what you mean. Do you find it difficult? No, not at all. It's interesting. Interesting? Yes. For example, in Singapore, you discuss prices much earlier in a negotiation than we do in Germany. Really? So you mean that you leave price negotiations till the end of a discussion? Oh, yes. In Singapore, you start talking about prices for products, when in Germany, we're still trying to define exactly what's wanted. How amazing. I didn't realize. I suppose we think it's a waste of time discussing something if the price is always going to be unrealistic. I see. Whereas in Germany, you feel you can't begin to think about price. Oke, itu ya. 3. Echo, mengulangi kata kunci. Empathize, berempati, dan paraphrase. Kita lihat ada beberapa kalimat yang ditebalkan. I know what you mean. It's a very different way to do business here in Singapore compared to the Germany. I know what you mean. Aku tahu maksudmu. Do you find it difficult? I know what you mean. Ini is part of empathize. Salah satu bagian dari ungkapan untuk menunjukkan empati kalian. Aku tahu maksudmu. I know what you mean. Bla bla bla. Kemudian, yes, for example, in Singapore, you discuss prices much earlier in a negotiation than we do in Germany. Really? Showing empathy again.
So you mean that you leave price negotiation till the end of discussion? Oh, oke. So you mean that ini adalah salah satu contoh penggunaan strategi paraphrase, menyimpulkan ulang dengan bahasa sendiri. That you leave price, so you mean that you leave price bla bla bla. How amazing! I see. That's right. Really? Nah, itu semua adalah sebuah strategi yang kedua, empathize. So you mean that, itu ada paraphrase. Kita nggak melihat ada echo the key information ya. Oke, itu dia 3 strategi atau useful tips in showing interest in other people. Ulangi kata kunci, empathize berempati, paraphrase menyimpulkan ulang. Yang terakhir adalah exchanging information, bertukar informasi. Networking, jaringan, dalam melakukan sebuah percakapan dimulai dengan starting a conversation, memulai sebuah percakapan. Kemudian yang kedua menggunakan talking about job. Kemudian yang ketiga showing interest in other people. Dan yang terakhir adalah exchanging information. Ketiga topik yang sebelumnya itu akan mendukung kegiatan intinya, yaitu exchanging, saling bertukar informasi. Ada 3 strategi atau useful tips dalam menggunakan exchanging information di sini. Yang pertama adalah offer an appropriate information yourself. Jadi ketika Anda melakukan sebuah percakapan, teman-teman harus offer an appropriate information yourself to show you can be trusted. Jadi sebelum kalian minta sebuah informasi kepada orang, alangkah lebih baiknya Anda dulu yang memberikan informasinya. Kenapa? To show you can be trusted, agar kalian bisa dipercaya. Bayangkan, saya akan kasih sebuah analogi. Ketika kalian masuk ke sebuah ruangan, ada seseorang di sana. Kemudian teman-teman tiba-tiba bertanya, siapa namanya? Apakah itu pantas? Tentu tidak. Nah, makanya offer an appropriate information yourself. Berikan dulu informasi kepada orang yang kita ajak bicara. Halo, nama saya Akbar, siapa namanya? Nah, seperti itu. Informasi kita berikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah ask question indirectly. Berikan pertanyaan secara indirectly, use a question tag. Jadi ada question directly and indirectly. Indirectly adalah sebuah pertanyaan ask question indirectly, pertanyaan tidak langsung ya. Sebuah pertanyaan tidak langsung. Seperti apa pertanyaan yang tidak langsung ini? Pertanyaan yang tidak langsung ini biasanya menggunakan sebuah question tag. Salah satu grammar ya, a question tag. Kita lihat ada contohnya di bawah. Yang terakhir adalah create intimacy, membuat sebuah kedekatan, keintiman. Bagaimana caranya? Drop their name into conversation. Daripada menggunakan kata kamu, lebih baik kalian menggunakan kata namanya. Misalkan kita lagi ngobrol dengan seorang yang bernama John, maka, John, bagaimana kalau kita bla 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 bla, John. Okay. Jangan menggunakan kata kamu, lebih baik penggunaan kata namanya. Agar apa? Membangun kedekatan. Dan juga kita bisa menggunakan kata we, us, atau our, kita ya, untuk membangun kedekatan tadi. Kita lihat contohnya di sini. Kita boleh putar audionya. Track 18. I really want to thank you, Michael, for taking me with you to the meeting. I just can't get used to driving on the left. No problem. You used to work for our new chief legal officer, Christine Bender, didn't you? Yes, that's right. She and I started together in the legal department 5 years ago. Then I changed over to IT. Christine is so successful. She did an amazing job for us dealing with that whole corruption scandal last year, don't you think? Yes, she did. But between you and me, Christine could never have managed that without her team. That's so true, Michael. She always picks good people to work with her. By the way,
I heard on the grapevine that she's going to move to our New York office next. Yes, I heard. Oke, kita sedikit bahas mengenai percakapan ini terkait pada strategi exchanging information. Kita bisa lihat kalimat ketiga Candy ya. Candy memberikan informasi terlebih dahulu kepada Michael. You used to work for our new chief legal officer, Christine Bender, didn't you? Kata Candy. Membuka sebuah percakapan tadi dengan starting a conversation, kemudian memberikan informasi terlebih dahulu kepada Michael. Kemudian berarti dia pakai ya strategi yang pertama. Kemudian ask question indirectly, use a question tag. Pakai indirect atau direct question. Lihat sini. You used to work for our new chief legal officer, Christine Bender, didn't you? Apakah kamu dulu pernah kerja bareng dengan Christine Bender kan? Dengan Christine Bender kan? Kan di sini didn't you di sini adalah indirect question, sebuah pertanyaan yang tidak langsung. Agar apa? Agar menjaga perasaan atau ya tidak terlalu kasar lah daripada direct question. Nah, indirect question ini tadi menggunakan question tag. Didn't you? Oke, kita mungkin akan bahas di video selanjutnya tentang penggunaan question tag mungkin ya. Itu jadi satu kalimat di sini langsung menggunakan dua strategi. Offer an appropriate information yourself. Kemudian yang kedua, ask question indirectly use question tag. Kemudian yang ketiga, penggunaan create intimacy, penggunaan nama. Lihat pada kalimat di sini. Yeah, she did, kata Michael. Between you and me, you and me itu sama dengan we. Ini membangun kedekatan, create intimacy. Blah blah blah. You heard on the grapevine. Oh, that's so true, Michael. That's so true, Michael. Candy menggunakan drop, menggunakan nama daripada kamu. That's so true, Michael. Nah, she always blah blah blah. Oke, itu dia percakapan kali ini juga dapat dengan sempurna menggunakan strategi exchanging information. Create intimacy-nya dapat, ask question indirectly-nya dapat, offer an appropriate information yourself-nya juga dapat. Itu dia untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. That's all. Thank you very much for your kind attention. See you on next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.